Tes satu dua. Tes satu dua. Kedengaran sampai belakang. 1 2 3 dicoba. Kedengaran Ji? Sampai belakang, sampai sudut. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua KKG beserta pengurus, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPTD yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya sehingga kita sempat hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan KKG kita sebagaimana yang rutin kita laksanakan. Salam dan salawat marilah kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan kita selaku umat Islam dari alam kejahiliaan, alam kebodohan, menuju ke alam yang terang benderang, menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu yang sama berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir ibu narasumber yang akan membawakan atau menyampaikan materinya pada kesempatan hari ini. Jadi beliau ini adalah salah satu guru penggerak angkatan 9 dan sekaligus selaku pelaksana tugas di UPTD SD Negeri 54 Parepare, dan kita doakan bersama mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah definitifkan. Amin amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu yang ada, maka kami langsung mempersilahkan kepada ibu narasumber untuk membawakan atau menyampaikan materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih juga bonus doa dari Bapak Moderator. Kita kembalikan saja sama kehendak Tuhan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Soreang, wilayah gugus 3 wilayah 2, yang saya hormati Ketua KKG beserta para pengurus KKG wilayah 2 gugus 3 wilayah 2. Masya Allah, sudah berapa tahun Mbak di sini aku hafal, maaf. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini saya akan membawakan praktik baik atau berbagi praktik baik kepada teman-teman dengan judul penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sudah seringkali mendengarkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan bahkan mungkin sudah sering melaksanakan di dalam kelas kita masing-masing. Tetapi mungkin saya di sini berbagi pengalaman mengenai praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas. Baik Bapak Ibu, mungkin saya langsung saja sebelum kita masuk pada pembelajaran yang lebih mendalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya kita melihat dulu seperti apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa
pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mengakomodir kebutuhan murid untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bapak Ibu, tentunya di kelas, anak-anak yang berada di kelas kita saat ini itu datang dari rumahnya menuju ke sekolah dengan memiliki beberapa perbedaan-perbedaan atau karakter-karakter yang mereka miliki masing. Jadi tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini diperuntukkan bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada siswa-siswi kita untuk agar siswa-siswi kita itu mendapatkan pembelajaran yang bermakna di kelasnya. Jadi mereka datang ke sekolah belajar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi jangan sampai mereka ke sekolah tetapi tidak tahu apa yang mereka dapatkan di sekolahnya, karena apa kebutuhan yang dia harapkan dari gurunya itu tidak tercapai seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya bisa menganalogikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan mengandaikan bahwa adanya seperti ukuran baju yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu memiliki ukuran badan atau tubuh yang unik. Ada anak yang ukuran badannya kurus, ada yang sedang, ada yang gemuk. Jadi ketika mereka memilih baju, mereka tentunya akan memilih baju yang pas, ya. Selain dia berpikir bahwa kalau saya menggunakan baju ini, saya akan terlihat penampilan saya akan terlihat bagus di depan orang, dan saya juga akan merasa nyaman ketika saya menggunakan baju yang memang cocok dengan tubuh atau badan saya. Saya beri contoh Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya 3 orang siswa di kelas. Kemudian 3 orang ini memiliki ukuran badan yang berbeda-beda. Ada tadi yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang-sedang. Tetapi Bapak Ibu hanya memberikan 1 ukuran baju. Tentunya itu tidak akan sesuai dengan 3 orang ini, bahkan mungkin tidak ada yang cocok. Mungkin ada yang terlalu kebesaran, mungkin ada yang kekecilan, dan sebagainya. Seperti itu pula dengan pembelajaran di kelas. Jadi kita sebagai guru di kelas itu seharusnya tidak hanya menggunakan satu pendekatan pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Karena kenapa? Karena itu tadi bahwa anak-anak di kelas itu memiliki banyak perbedaan, banyak karakter-karakter yang semestinya seharusnya kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sebagai seorang guru. Oke Bapak Ibu, upaya apa yang harus dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi itu dapat terlaksana dengan baik, yaitu guru harus mengetahui kebutuhan belajar muridnya. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi jikalau kita tidak tahu kebutuhan murid kita? Jadi tanpa mengetahui kebutuhan belajar murid, akan sulit bagi guru untuk memberikan pengalaman belajar yang tepat bagi murid-muridnya. Jadi guru di sini diharapkan memiliki pemahaman yang terus berkembang tentang kemampuan akademik muridnya agar bisa merancang pembelajaran yang sesuai. Di mana posisi murid saat belajar dan mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi sebelum kita melihat tujuan pembelajaran, tentunya kita harus mendapatkan data. Data ini tentunya kita dapatkan dari bagaimana kita melakukan asesmen diagnostik kepada siswa-siswi kita. Jadi sebelum pembelajaran berdiferensiasi, yang harus pertama kali kita lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik kepada siswa-siswi kita. Jadi Bapak Ibu mungkin juga sudah sama-sama memahami bahwa asesmen diagnostik itu bisa dilaksanakan dengan 2 cara. Ada yang kognitif dan non kognitifnya. Ya, kalau kognitif berarti tentang pengetahuannya, kalau non kognitif biasanya mungkin bagaimana gaya belajarnya, apa yang disenangi dan sebagainya.
Jadi seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini itu diperlukan data awal. Data awal ini tentunya kita harus memberikan asesmen diagnostik kepada para siswa-siswi kita sebelum kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, di sini saya bisa memberikan 3 kategori mengenai kebutuhan belajar murid kita yang berbeda-beda di dalam sebuah kelas. Yang pertama itu ada kesiapan belajar. Yang kedua ada minat murid dan bakat. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan belajar. Oke, yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa kesiapan belajar itu seperti apa. Jadi contohnya Bapak Ibu, kita mau mengajarkan matematika mengenai perkalian. Tetapi pada saat kita mau mengajarkan perkalian di kelas ini, di dalam kelas itu belum tentu mereka sudah memahami semua konsep penjumlahan. Karena sebelum kita masuk ke pembelajaran perkalian, tentunya siswa harus dulu memahami konsep penjumlahan itu. Karena kalau ada siswa yang tidak mampu di penjumlahan saja, kemudian kita langsung masuk ke perkalian, tentunya pasti mereka akan merasa kesulitan untuk mengikuti teman-temannya yang mungkin salah satu di antara mereka sudah paham atau sudah mahir mengenai perkalian. Apakah mungkin dibekali dari rumahnya atau orang tuanya mengajarkan perkalian di rumah, atau memang anak ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dulu, memahami anak ini sudah paham tidak mengenai konsep perjumlahan sebelum kita masuk ke konsep perkalian. Seperti itu. Jadi kesiapannya itu siswa di dalam kelas itu berbeda-beda. Kemudian minat murid dan bakatnya. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu tahu di dalam kelas itu anak-anak itu memiliki minat dan bakat berbeda-beda. Di sini kita bisa juga memasukkan antara bagaimana anak ini dapat menerima pembelajarannya. Apakah dengan dia terbiasa suka menerima pelajaran dengan melihat video, mendengarkan penjelasan, ataukah lewat gambar atau kinestetik atau lewat gerakan-gerakan seperti itu. Bisa juga misalnya Bapak Ibu mengajarkan bahasa Indonesia di kelas mengenai teks. Nah, teks yang Bapak Ibu sediakan, Bapak Ibu bisa lihat karakter siswa di dalam kelas itu, minat apa yang mereka sukai. Misalnya siswa kita kebanyakan menyukai olahraga atau seni. Bisa saja kita memberikan teks-teks mengenai olahraga atau seni. Karena secara tidak langsung ketika anak-anak membaca tentang olahraga dan dia minatnya pada olahraga, pasti ada rasa ingin tahu, tertarik membaca teks-teks yang Ibu sediakan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kecepatan belajar. Nah, ini pasti ya, di dalam kelas kita ada siswa kita yang satu kali dijelaskan sudah bisa menangkap, ada yang bahkan berkali-kali belum bisa. Dan itu yang perlu pendampingan khusus dari kita sebagai seorang guru. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini saya membuatkan bagang seperti ini, alur langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama tadi yang saya katakan bahwa kita harus mendapatkan data kebutuhan belajar siswa kita melalui asesmen awal yang biasa kita kenal dengan asesmen diagnostik. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran, yang di asesmen itu adalah siswa, kemudian ada diferensiasi konten, proses, produk, dan pada akhirnya kita akan menilai ketercapaian pembelajaran kita dengan melakukan asesmen sumatif. Oke, prinsip utama pembelajaran berdiferensiasi saya bisa mengelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kenali siswa. Ini tadi berulang-ulang bahwa kita harus memegang data, apa yang menjadi kebutuhan siswa kita di kelas, bagaimana tingkatan level pemahamannya. Ini juga mungkin masih ada kaitannya dengan yang kemarin saya bawakan mengenai literasi dan numerasi, yaitu sebelum kita tahu tingkat literasi dan numerasi siswa, kita harus melakukan AKM. Apakah anak ini berada pada level peak, dasar, mahir, atau cakap. Seperti itu. Kemudian fleksibilitas.
Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini itu fleksibel di dalam kelas. Jadi tidak monoton harus satu pendekatan yang kita harus kita berikan, tetapi fleksibel. Bagaimana Bapak Ibu mengenali karakteristik dan kebutuhan belajar siswa Bapak Ibu di kelas. Kemudian berikan pilihan. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pilihannya seperti apa yang mereka inginkan dan sebagainya. Umpan balik, nah tentunya ini umpan balik dari guru ya, berikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada setiap siswa. Oke, nah lanjut. Ini tadi strategi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4. Ya, yang saya dapatkan itu ada 3 sebenarnya, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Tetapi di sini yang tidak kalah pentingnya saya juga menyelipkan diferensiasi lingkungan belajar, karena lingkungan belajar juga itu harus kondusif. Bagaimana siswa bisa belajar di lingkungan yang yang aman, yang nyaman buat mereka belajar. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengarkan diferensiasi konten itu seperti apa. Jadi diferensiasi konten ini adalah apa yang kita akan ajarkan kepada murid kita. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, sebelum proses pembelajaran itu terjadi, kita harus menyiapkan konten seperti apa sih nanti yang saya akan bawakan, dalam bentuk apa sih nanti saya menyampaikan, itu semua harus dipikirkan. Oh, siswa saya ini dia ada di kelas yang menyukai pembelajaran dengan menonton video, mendengarkan. Siswa saya ini di kelas dia bisa menghafal, bahkan bisa menghafal dengan mendengarkan lagu pembelajaran ya Bapak Ibu, bukan lagu-lagu yang lain maksudnya. Jadi seperti itu, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita harus memahami dulu konten apa, pembelajaran apa yang akan kita sampaikan pada pembelajaran kita nanti. Lanjut ke diferensiasi proses. Nah, di sini adalah proses. Prosesnya berarti mulai pembelajaran itu berlangsung, bagaimana di dalamnya, apakah misalnya Bapak Ibu memerlukan pembelajaran berkelompok, apakah Bapak Ibu memerlukan pembelajaran individual. Nah, itu terjadi pada prosesnya itu, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Selanjutnya diferensiasi produk. Di sini maksudnya hasil kerja dan unjuk kerja yang diharapkan dari murid atau yang harus murid tunjukkan kepada guru. Jadi apa nanti produk yang dihasilkan oleh siswa kita, ya? Apa yang produk yang akan dihasilkan oleh siswa kita itu tergantung minat dan bakatnya, tetapi tidak terlepas dari tujuan pembelajaran yang kita ajarkan pada saat itu. Nah, yang terakhir adalah lingkungan belajar. Nah, ini tadi saya juga tidak melepas dari lingkungan belajar, karena pendidik harus menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa siswa itu terkadang mereka bisa memahami, mereka bisa tertarik dengan pembelajaran ini kalau dia merasa senang. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi ini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut. Nah, di sini saya mungkin bisa memberikan contoh yang mana sih itu penerapan diferensiasi konten. Jadi Bapak Ibu, di sini sebenarnya dari kemarin saya mencari materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan ternyata awalnya itu dianggap bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah mengelompokkan siswa menurut gaya belajarnya. Tetapi ternyata itu miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi kalau kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tidak mesti harus kita kelompokkan. Oh, kelompok ini dia sukanya audio, yang ini sukanya visual. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita mengelompokkan siswa, kita harus mengelompokkan secara heterogen. Artinya di dalam satu kelompok itu ada karakter-karakter berbeda yang dimiliki siswa. Jadi bagaimana mereka berkolaborasi, saling memberikan masukan, menutupi kekurangan, kelebihan.
Bahkan dalam satu kelompok itu tidak boleh di situ pintar semua, kurang semua. Mungkin Bapak Ibu pikir saya bisa mengelompokkan yang kurang saja supaya saya bisa fokus di situ. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu mengelompokkan mereka sesuai dengan level yang berbeda-beda agar saling melengkapi dan saling berkolaborasi menyelesaikan pembelajaran atau masalah yang diberikan oleh gurunya. Seperti itu. Nah, di sini saya memberikan contoh yang pertama, siswa dengan pemahaman rendah. Bisa diberikan teks bacaan yang lebih sederhana dengan kosakata yang lebih mudah serta tugas melengkapi diagram. Nah, ini contoh pembelajaran IPS mengenai Perang Dunia Kedua ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikan pembelajaran Perang Dunia Kedua, bisa saja siswa yang pemahamannya rendah bisa kita kasih bacaan yang lebih sederhana dengan kosakata yang lebih mudah agar dapat dipahami. Kemudian yang sedang bisa diberikan teks bacaan yang lebih kompleks dengan kosakata yang lebih luas serta tugas membuat garis waktu peristiwa penting dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi mungkin bisa menganalisis berbagai sumber sejarah yang berbeda. Misalnya kita sediakan dokumen, peta, gambar, dan lain-lain. Jadi ini tadi yang saya maksud Bapak Ibu, konten itu sebelum kita melakukan proses. Jadi bagaimana kita memikirkan konten seperti apa nantinya yang akan kita berikan kepada siswa-siswi kita saat kita melakukan pembelajaran. Oke, lanjut. Ini adalah contoh penerapan diferensiasi proses. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, proses itu berarti pada saat pembelajarannya. Nah, di sini tentunya pada saat pembelajaran Bapak Ibu harus memikirkan pusat belajar, sediakan berbagai pusat belajar dengan topik yang berbeda sehingga dapat memilih pusat belajar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Ini tadi Bapak Ibu, kalau kita sudah dalam kelas tentunya kita harus siap mau menyiapkan pembelajaran dengan konten yang berbeda-beda. Misalnya Bapak Ibu tidak hanya buku paket yang dibawa ke kelas, tetapi Ibu juga siapkan misalnya, oh ini pelajaran ini ada video pembelajaran yang bagus supaya anak bisa lebih paham. Oh dengan mempraktekkan ini supaya anak bisa lebih paham, seperti itu. Kemudian di sini ada kartu tugas. Jadi misalnya Bapak Ibu mau membuat kartu tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi sehingga siswa di kelas bisa terakomodir semuanya. Misalnya siswa tidak bisa ada siswa yang lemah. Nah, mungkin dia bisa menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Atau apakah ada siswa itu yang bahkan sudah pengetahuannya itu di atas rata-rata. Kalau kita kasih pembelajaran yang biasa-biasa saja, mereka mungkin tidak merasa tertantang dengan pembelajaran, jadi merasa bosan, merasa tidak peduli dengan pelajaran karena dia anggap pelajarannya gampang sekali, mudah sekali. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu menyiapkan tugas-tugas yang tingkat kesulitannya itu berbeda-beda. Kemudian proyek kelompok. Nah ini tadi apakah Bapak Ibu mau membuat kelompok, tetapi intinya harus dengan kelompok yang heterogen sehingga siswa yang memiliki kemampuan tinggi dapat membantu teman-temannya yang memiliki kemampuan yang lebih rendah. Oke Bapak Ibu, lanjut. Oh ini ada video tapi nanti bisa putar. Nah ini penerapan diferensiasi produk. Oke. Produk, nah ini berarti hasilnya ya Bapak Ibu. Contoh, misalnya Bapak Ibu mau mengajarkan puisi di kelas. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan keluasan kepada siswa kita. Dia mau, misalnya ada yang mahir membuat video. Bu, saya mau buat puisi tapi langsung saya videokan diriku membaca puisi. Boleh. Yang jelas tidak keluar dari tujuan pembelajaran kita. Kemudian ada yang mau, Bu, saya tidak mau, malu Kak Bu, kalau di video Kak, saya boleh bikin naskah puisi? Boleh. Ya, ataukah ada yang, Bu, saya tidak tahu Bu, bagaimana itu membuat puisi yang polanya itu, kan kita tahu bersama, pola puisi itu yang bagus itu ada rimanya ABAB, ada BA, yang seperti itu, AA. Nah itu mungkin sulit bagi yang belum mahir buat itu. Boleh kita kasih kesempatan dia menulis puisi bebas misalnya tanpa terikat dengan syair atau rima. Jadi seperti itu maksud dari
diferensiasi produk. Nah, di sini yang Bapak Ibu saya tekankan bahwa diferensiasi konten itu bukan hanya tentang memberikan materi yang berbeda, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua siswa merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Diferensiasi proses yang perlu Ibu tekankan, saya tekankan bahwa diferensiasi proses bukan hanya tentang memberikan aktivitas yang berbeda, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel dan mendukung di mana semua siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah salah satu cara untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Dengan memberikan pilihan kepada siswa, guru dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan komunikasi. Ini tadi, siapa tahu Bapak Ibu di kelas ada yang sudah mahir menggunakan elektronik, laptop, bisa membuat tugasnya dalam bentuk presentasi di Canva dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Jadi kita sebagai fasilitator, bagaimana kita memfasilitasi siswa kita supaya bisa menemukan keterampilan yang mereka miliki masing-masing. Oke. Nah, ini saya mencoba memberikan contoh-contoh penerapannya misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai menulis cerita pendek. Misalnya di sini saya kasih anak-anak yang pemahamannya rendah, sedang, dan tinggi. Diberikan bantuan dengan kosakata dan struktur kalimat yang sederhana. Jadi teks-teksnya itu yang bahasanya itu sederhana saja. Kemudian diberikan kerangka cerita yang dapat, kalau sedang, diberikan kerangka cerita yang dapat mereka isi dengan ide-ide mereka sendiri. Kemudian anak-anak yang pemahamannya lebih tinggi mungkin bisa diberikan tugas menulis cerita pendek dengan unsur-unsur cerita yang lebih kompleks seperti konflik dan klimaks. Nah, ini Bapak Ibu saya tidak menekankan seperti ini, tetapi intinya kembali lagi ke Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa melihat karakteristik dan kebutuhan belajar siswa Bapak Ibu di kelas. Selanjutnya ada pembelajaran planet-planet. Ya, mungkin bagi siswa yang kemampuannya rendah diberikan video animasi tentang tata surya dan kuis sederhana untuk menguji pemahaman mereka. Terus di anak-anak yang memiliki pemahaman sedang diberikan tugas membuat model tata surya sederhana atau membuat poster tentang karakteristik masing-masing planet. Kemudian yang pemahamannya lebih tinggi diberikan tugas membuat presentasi tentang salah satu planet secara mendalam, termasuk sejarah penemuan dan misi luar angkasa yang terkait. Tapi ini lagi kembali lagi ke siswanya Bapak Ibu, apakah dia mampu membuat seperti ini ataukah ada cara lain yang mereka ingin lakukan? Itu kembali lagi kepada siswa-siswi Ibu. Kemudian misalnya Ibu mengajarkan seni rupa mengenai menggambar bebas. Nah, mungkin yang memiliki kemampuan rendah, Ibu bisa memberikan tugas menggambar objek-objek sederhana dengan bentuk dasar. Terus dia pada saat siswa yang memiliki kemampuan sedang bisa diberikan contoh gambar sederhana sebagai inspirasi. Jadi misalnya tolong yang gambar ini botol. Seperti itu. Kalau yang tinggi diberikan kebebasan penuh dalam memilih media dan teknik menggambarnya. Terserah dia, siapa tahu dia punya kreativitas yang lebih bagus. Jangan tentukan kamu harus gambar botol. Siapa tahu dia mau gambar botol dengan lemari-lemarinya. Nah, seperti itu. Oke, nah mungkin ini slide terakhir mengenai apa sih tujuan kita melaksanakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mungkin bisa memberikan 4 tujuan kenapa sih penting itu pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya, jadi sebagai seorang guru itu kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah memberikan pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan kepada siswa-siswi kita. Bagaimana kita memberikan pelayanan secara maksimal. Tujuannya apa sih? Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar siswa merasa lebih tertantang dan terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi
Kalau ada siswa kita yang kita ajarkan dengan begitu-begitu saja, mungkin saja siswa itu tidak merasa tertantang atau tidak bersemangat karena tidak bisa mengikuti teman-temannya yang mungkin lebih jauh, lebih paham. Atau kalau ada tadi yang saya katakan bahwa dia sudah mahir, sudah kemudian kita kasih pembelajaran yang menurut dia tidak menantang seperti itu. Kemudian yang kedua, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar. Tadi kalau kita sudah menerapkan itu, insya Allah ada motivasi dalam diri siswa kita, bagaimana dia mau belajar karena dia kebutuhan yang dia harapkan dari gurunya itu sudah diberikan. Misalnya tadi ada siswa yang kemampuannya rendah, tapi kita berikan perhatian, kita berikan perhatian, jadi dia merasa guru saya perhatikan saya tidak tahu ini, dia jawab, dia kasih perhatian khusus kepada saya. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan prestasi belajar siswa, dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Dan yang keempat, membentuk karakter siswa belajar untuk bertanggung jawab, mandiri dan bekerja sama. Jadi ini mungkin kesimpulan betapa pentingnya kita melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik Bapak Ibu, di sini saya siapkan satu. Saya tidak mengatakan ini bahwa pembelajaran yang saya sudah lakukan mungkin seperti ini nih yang sebenarnya, tapi saya mencoba untuk memberikan. Kenapa? Hilang jaringannya. Ya, mungkin Bapak Ibu saya akan mencoba menampilkan video pembelajaran yang pernah saya terapkan di kelas. Jadi di sini saya mencoba mengakomodir siswa saya di kelas yang pembelajarannya kinestetik atau dia perlu gerakan. Pak, salah. Perlu belajar tidak di tempat duduknya, tetapi dia perlu bergerak. Jadi di sini nanti Bismillah. Oke, bagus nih. Terima kasih, Pak. Tapi Bapak Ibu, ini adalah video pembelajaran yang saya pernah terapkan di kelas saya mengenai materi hak dan kewajiban. Jadi karena anak-anak pada saat itu juga kebetulan menggunakan baju olahraga dan saya lihat anak-anak semua tidak ada yang mau duduk baik di tempatnya, jadi ya saya mengakomodir itu dengan melakukan pembelajaran kinestetik atau mereka bergerak ya. Yang dapat kewajiban, gambar kewajiban ke sebelah. Oke, sekarang mulai dari sekilas. Ini tadi apa? Di sini. Oke, sekarang perhatikan. Coba ke hak, coba hak mana? Apa itu? Hak? Apa itu? Gambar apa itu? Coba lihat. Iya, sedang apa? Itu hak atau kewajiban? Kewajiban.
kewajiban. Mana tadi tempatnya kewajiban? Oke Bapak Ibu, jadi seperti itu mungkin praktek pembelajaran yang pernah saya terapkan di kelas mengenai pembelajaran yang mengakomodir siswa dengan kebutuhan kinestetik dan juga visual atau melihat gambar. Mungkin ini tadi Bapak Ibu, saya kembali ke slide ini. Ada apa tadi ya? Oke, tadi saya juga sempat melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menerapkan pembelajaran yang memberikan kartu tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi di kelas tadi itu saya mengajarkan matematika mengenai pembagian, tapi saya menyiapkan beberapa soal-soal yang tingkat kesulitannya berbeda. Ada yang pembagiannya menggunakan pembagian bersusun, ada yang soal cerita dengan angka yang puluhan, dan ada soal cerita yang lebih rumit dengan angka ribuan dan ratusan. Nah, di situ saya minta siswa untuk memilih yang mana menurut mereka yang bisa diselesaikan. Seperti itu. Jadi terus terang tadi waktu pembelajaran itu banyak siswa yang tertantang. Mereka tertantang karena mereka maunya itu yang sulit, tapi saya kembalikan, jangan ambil yang sulit, nah jangan sampai yang sulit tidak bisa sama sekali kalian kerjakan, ambil saya yang sesuai dengan pemahaman kalian yang bisa kalian selesaikan. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Oke, saya rasa demikian praktik baik yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, itulah tadi pemaparan materi terkait dengan penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas yang sebagaimana kita saksikan bersama. Tahu dari pemaparan tadi ada yang masih abu-abu, yang ingin diperjelas dari narasumber, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita sharing nanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir, Bapak Ibu Guru Pengurus KKG yang saya hormati, Dinda Pemateri yang saya hormati. Menarik sekali sebenarnya, saya dari awal munculnya metode pembelajaran ini itu saya sangat tertarik. Ketika muncul di kurikulum Merdeka itu saya merasa juga tertantang untuk belajar terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Bahkan ketika saya di SD 9 itu belum ada sekolah yang merintis tentang pembelajaran ini untuk dipahami. Saya sudah mengambil pemateri dari Universitas UNEM Makassar, bukan UNEM sini, untuk menyampaikan materi ini karena memang sangat abu-abu dan sangat saya melihat ada sesuatu yang sangat menarik di situ. Terkait tadi dengan pemateri materi yang disampaikan oleh Ibu Widya, itu terjawab sebenarnya pertanyaan saya di akhir-akhir. Bagaimana kita memberikan sesuatu yang berbeda kepada anak yang tidak akan menimbulkan perasaan lagi yang bahwa dia dibedakan. Kita kan takutnya anak yang merasa tadi lebih, yang kita anggap dia lebih, dan mereka tidak merasa, dia akan mengatakan, Bu, kenapa soalnya itu begitu, Jin? Saya susah sekali kan? Itu yang bisa terjadi di anak-anak kita ketika kita
berlakukan ini cara ini. Sehingga tapi terjawab tadi bahwa bagaimana caranya supaya dia kelihatan cantik, tidak terlihat membeda-bedakan mereka, walaupun kita sebenarnya ada perbedaan perlakuan terhadap mereka berdasarkan kemampuannya. Nah, kata kunci sebenarnya dari pembelajaran diferensiasi itu adalah tes diagnostik. Itu kuncinya. Kemampuan kita melakukan tes itu akan menghasilkan hal-hal positif untuk kemudian kita lakukan pembelajaran. Tetapi ketika diagnostik itu gagal, maka kita kesananya pasti akan gagal. Saya punya pengalaman di sekolah anak saya, itu tesnya memang komplit, dan yang turun tes itu psikolog, dan dibayar 350.000 per siswa. Itu psikolognya yang profesional. Mereka tidak datang satu, tapi datang tim. Mereka melakukan tes seharian. Semua yang terkait dengan kesiapan belajar, minat bakat siswa itu terukur. Bahkan ada rapor 4 lembar dikeluarkan oleh lembaga tersebut, yang di situ isinya semua terkait dengan kesiapan belajar anak kita, 8 indikator. Kemudian di situ terpetakan minat dan bakat anak kita. Saya di sekolah anak saya itu saya tidak pernah menuntut dia untuk lebih atau mendapatkan predikat di sekolahnya, karena saya membaca hasil tes diagnostik awal masuk SD, itu memang ada kekurangannya di sini, ada kelebihannya di sini, dan kelebihan itu dia punya kelebihan di matematika di atas rata-rata, dan itu yang saya kawal mulai dari kelas 1 saya kawal sampai kelas 3 sekarang. Kalau itu turun, saya yang akan bertanya-tanya di mana letak kekurangannya. Karena anak saya memang selalu tertinggi, matematikanya 97, 95, dan sementara pelajaran yang lain itu 88, 89. Saya tanya gurunya, karena ada sekat yang terlalu jauh ya, antara 88 dengan 95 misalnya, kenapa bisa matematikanya jauh sekali, pelajaran yang lain itu hanya angka 88 paling tinggi. Apakah ini murni nilai anak saya, atau hanya nilai yang diberikan karena saya mungkin kenal dengan kalian yang guru-gurunya, karena kebetulan guru-gurunya tuh temannya adik-adiknya Jafar sebagian di Unpad. Jadi saya merasa jangan sampai ada perlakuan khusus kepada anak saya sehingga dia ternyata memang tidak. Dia mengatakan memang kemampuannya di situ, dan saya memang lihat di situ di rapor itu disampaikan secara keseluruhan anak ini siap belajar di SD. Itu kesimpulan akhir dari lapornya ya. Kemudian di awal-awal disampaikan bahwa anak ini unggul di sini, anak ini butuh perhatian khusus di sini. Jadi semuanya terurai dengan jelas terkait dengan kemampuan kognitifnya dan minat dan bakatnya. Jadi kita kawal. Anak saya memang orangnya kinestetik. Jadi sudah jelaskan tentang kinestetiknya, dia harus diarahkan ke sini, dia harus diperlakukan seperti ini. Di situ ada. Jadi enak sekali kita ketika mau melihat kemampuan kita itu dilihat semua itu lapornya. Saya sengaja pasang di buku lapor SD-nya supaya dia lihat gurunya, perkembangannya itu yang dia minta ketika tes awal masuk SD. Nah itu yang saya maksud diagnostik yang jelas. Sekarang ini kita kan terbatas untuk melakukan itu. Dana BOS mungkin Pak Herudin ya, mungkin tidak bisa digunakan untuk melakukan itu dengan mendanai 350.000 per anak. Intinya mungkin di pertemuan berikutnya di KKG selanjutnya Pak Ketua, kita butuh bagaimana menyusun tes diagnostik ini. Itu mungkin yang kita butuhkan itu, karena itu yang menentukan bagaimana kita memperlakukan pembelajaran ketika kita sudah paham betul diagnostik dan hasilnya diapakan. Itu ya, saya itu mungkin saja berbagi deh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Ibu salah satu kepala UPTD yaitu SD Negeri 73 Kanda Juni ya. Jadi apa yang disampaikan beliau itu merupakan bukan sebuah pertanyaan, tapi suatu masukan kepada kita, di mana nanti pada pertemuan berikutnya akan bagaimana supaya diadakan adanya bagaimana sistem penyusunan tes diagnostik awal. Ya, jadi itu mungkin ada dari bapak-bapak atau ibu lain yang ingin bertanya, teruskan lain atau tambahan lagi dari Ibu
narasumber. Iya. Ya, silakan. Iya, terima kasih atas pengalaman Ibu terhadap anaknya. Jadi luar biasa sekali kalau ada swasta sekolahnya anak Kak. Masya Allah. Ya, mungkin itulah yang menjadi ketimpangan bagi kita mungkin yang berada di negeri dengan swasta. Karena mungkin yang di swasta punya fasilitas yang lebih dibandingkan negeri, walaupun tidak menutup kemungkinan sebenarnya bisa kita terapkan, hanya saja ya kita terikat oleh aturan-aturan yang berlaku yang ada beberapa hal yang kita tidak boleh lakukan, tapi swasta bisa melakukan karena ya kita tahu bersama swasta kan biaya dari orang tuanya, jadi mereka memaksimalkan untuk peserta didiknya. Oke, jadi betul sekali apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa memang data awal yang kita butuhkan ini adalah hal yang paling utama, bagaimana kita bisa sukses dalam melaksanakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, karena data inilah yang kita butuhkan. Sementara yang kita terapkan di kelas mungkin hanya sederhana, karena pengalaman saya menerapkan asesmen diagnostik itu hanya dengan beberapa pertanyaan kepada siswa. Misalnya pada awal semester anak-anak diberikan pertanyaan, belajar yang kalian sukai seperti apa, kalian suka belajar di mana, siapa yang suka mengajar di rumah, terus siapa yang pelajaran apa yang paling kalian senangi, seperti itu. Jadi data seperti itu mungkin bisa kita gunakan, tapi tidak semaksimal yang memang dari ahlinya seperti itu. Dan memang pelajaran berdiferensiasi ini prinsipnya kita tidak bisa membedakan anak-anak. Kalau saya bisa memberi contoh, apakah Bapak Habibie dengan Cristiano Ronaldo itu mana yang paling cerdas? Kita tidak bisa membedakan karena kita tahu kalau Pak Habibie cerdasnya beda dengan Ronaldo. Ronaldo dia cerdasnya teknik bolanya. Dia bisa menendang bola dari jarak yang jauh, memainkan bola sampai orang tidak bisa mendapatkan bolanya dan sebagainya. Tapi kalau Pak Habibie tidak tahu main bola, tapi dia cerdasnya, dia tahu bagaimana cara membuat pesawat dan sebagainya. Jadi seperti itu mungkin. Saya juga punya pengalaman dengan anak yang tinggal di rumah saya, itu anak saya. Kalau saya menyuruh dia belajar di rumah, dia terkadang malas sekali. Tapi kenapa ya, kalau saya kasih tes, saya tidak pernah bilang yang saya ajarkan tapi bagus jawabannya. Saya tidak tahu dia apa, tapi memang dia sukanya olahraga, dia tidak suka pelajaran. Tapi alhamdulillah kalau saya kasih tes tanpa saya harus ajarkan, alhamdulillah berapa persen itu bisa dia jawab, seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman lain atau apa tentang mengenali karakteristik atau gaya belajar siswa-siswi kita di kelas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, itulah tadi tambahan dari Ibu narasumber menjadi penguatan kepada kita semuanya, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita masing-masing nantinya. Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Atau sudah tidak ada lagi? Halo? Oke, kalau begitu berarti kita sudah pahami semuanya. Tadi tinggal penerapannya nanti di sekolah kita masing-masing, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Jadi mungkin cukup. Masih ada tambahan? Sudah. Oke. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mungkin di sini saya tadi menyampaikan beberapa
pembelajaran mengenai penerapan pembelajaran diferensiasi. Saya tidak menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar, tapi dari hasil yang saya pahami begitulah yang saya terapkan. Jadi jangan sampai di sini nanti caranya tadi belajar biasa-biasa, mengajar biasa-biasa saja. Semoga tidak dianggap seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Moderator. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini yang baiknya diambil dan yang buruknya mohon dimaafkan karena itu pure kesalahannya murni dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi demikianlah materi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang telah kita simak bersama, dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya di dalam melaksanakan tugas-tugas di kelas kita nanti. Demikian Bapak Ibu, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.